Kisruh penetapan tersangka Kabasarnas Marsdia Henry Alfiandi terus berlanjut. Pasalnya, Puspom TNI menyebut jika KPK dinilai menyalahi aturan kewenangan karena menetapkan tersangka pada anggota TNI aktif dalam kasus korupsi ini. Meskipun Marsdia Henry segera memasuki masa pensiun, tapi waktu terjadinya tindak pidana terjadi saat masih aktif sebagai anggota TNI. Penetapan sebagai tersangka ini adalah kemenangan TNI sebagai undang-undang yang berlaku. Jadi pada intinya kita saling menghormati, kita punya aturan masing-masing, TNI punya aturan dari pihak KPK, itu hukum umum punya aturan juga. Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami pihak KPK juga demikian. Jadi biarkan, mari kita sama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi. Dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan ke TNI akan diamankan, tidak. Silakan, kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka, rekan-rekan media bisa monitor. Akan aneh kalau yang pihak sipil diproses hukum, kejadian yang sama, yang pihak militer dibebaskan. Silakan nanti dipantau. Jadi kita akan menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya. Merespon hal tersebut, beda pendapat pimpinan KPK justru terjadi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pun meminta maaf dan menyebut penyidik KPK khilaf soal penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsikal Madia Henry Alfiandi dan Korsmin Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan, dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun berbeda yang disampaikan Ketua KPK Firly soal penetapan tersangka Kabasarnas. Dalam keterangan resmi pada Kompas TV, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan seluruh rangkaian kegiatan oleh KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan para pelaku sebagai tersangka telah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku. Firly juga menyebut KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait. Firly menjelaskan, sesuai ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, KPK berwenang mengordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Pakar Hukum Tata Negara Juanda menjelaskan, jika tidak ada pembedaan antara peradilan militer maupun umum untuk kasus korupsi yang melibatkan Kabasarnas ini, KPK dinilai tepat saat melakukan OTT. Diserahkan kepada peradilan militer atau misalnya tetap peradilan umum yang tentunya ditangani oleh KPK, menurut saya masih melihat ada argumentasi yang perlu dilihat bahwa kalau memang KPK mau menjalankan tugasnya, melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan terhadap anggota militer, sebenarnya itu tidak salah. Tetapi memang dalam hal ini mungkin saja koordinasinya yang masih kurang. Nah, koordinasi inilah mungkin dianggap oleh POM militer kita adalah itu menyalahi prosedur. Sebenarnya soal OTT tidak menyalahi prosedur. Yang menyalahinya prosedur itu apa? Nah, tinggal lagi
saya kira koordinasi yang penting. Koordinasi inilah mungkin yang diinginkan oleh kawan-kawan militer supaya Menko Polhukam Mahfud MD meminta polemik kasus dugaan suap di Basarnas antara KPK dan Puspom TNI jangan sampai membuat substansi perkaranya kabur. Mahfud mendorong kasus Kabasarnas dituntaskan di pengadilan militer. Di akun Instagramnya, Mahfud MD menulis yang penting masalah korupsi yang substansinya sudah diinformasikan dan dikoordinasikan sebelumnya kepada TNI ini harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui pengadilan militer. Terkait kasus dugaan korupsi di Basarnas, KPK mengamankan 11 orang serta barang bukti dugaan suap 999,7 juta rupiah pada 25 Juli lalu. KPK menetapkan 5 tersangka, termasuk 2 perwira TNI. Tim Liputan, Kompas TV.